Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Di pagi ini saya akan membahas atau kita akan sama-sama membahas tentang kegawat dauratan dan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi hingga kita tiap subuh mengadakan Zoom. Ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa melihat materi, silakan ketik yes. Yes. Baik, kita mulai teman-teman. Sudah, cukup. Sesuai janji saya tadi malam ya di malam hari, yaitu pada saat pembahasan soal bahwa konsep-konsepnya kita masih berantakan ya. Walaupun saya punya PR ya, perlu dikerjakan nantilah. Konsep kita masih berantakan, jadi saya akan mengulangi konsep-konsep itu. Nah, deskripsinya adalah dari mulai asuhan keperawatan, bantuan hidup dasar, tanda dan gejala kegawatan, cara mengelola kedaulatan dan bantuan hidup dasar. Ini merupakan bahasan yang akan kita bahas sama-sama, jadi lumayan kompleks ya. Dan Zoom ini pun saya bebaskan karena alias saya memberikan juga teman-teman yang belum jadi anggota Kanduru untuk ikut dan hanya beberapa kali saja, tidak setiap hari untuk yang ini tambahan saja. Oke, tujuannya, nah ini pemahaman tentang kegawat dauratan, SPGDT yang koran kabarnya ada kemarin. Kemudian bantuan hidup dasar, ini selalu muncul. Kemudian primary and secondary survey, chain survival, kemudian chain maternal lewat data, RJP pada anak, dewasa, dan kondisi khusus. Kemudian transportasi, stabilisasi, drug management, dan bantuan hidup lanjut. Jadi banyak sekali ini. Jadi kalau Anda nanya berapa transparan, Coach? Ini 200-an itu transparannya. 200 transparan kalau nggak salah. Jadi banyak banget ya. Jadi mungkin kalau kita belum selesai, maka kita akan menghabiskannya besok. Ya, menghabiskan besok. Jadi kita masih punya banyak waktu sambil menunggu waktunya, sambil kita nambah-nambah, nambah-nambah uh, pengetahuan, merefreshing kembali. Saya juga sama merefreshing kembali. Kemarin juga salah. Saya pada saat orang yang tidak sadar itu pakai OPA atau MPA itu. Saya juga kebalik. Saking lupa, ya, saya lupa. Oke, kita mulai pokok bahasannya, teman-teman. Di sini ada kegawatan darurat umum, kemudian ada SPGDT, Sistem Satuan Penanggulangan Gawat Darurat, ya, terpadu. Kemudian bantuan hidup dasar, primary dan secondary survey, kemudian chain survival dan chain of maternal neonatal survival, RJP pada anak, kemudian RJP pada dewasa dan kondisi khusus, kemudian dan ketujuh minimal tujuh drug management. Banyak ternyata yang akan kita bahas. Yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan ada manfaatnya tentunya. Selain kita menjaga supaya kita tidak tidur setelah subuh. Nah, istilah gawat darurat adalah suatu keadaan di mana terjadinya mendadak, ya, mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cepat, tepat, dan cermat. Ya. Kemudian apabila tidak mendapat pertolongan semacam itu maka korban akan mati atau cacat atau kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup. Nah ini penting sekali teman-teman. Kemudian keadaan darurat adalah
Keadaan yang terjadi mendadak sewaktu-waktu kapan saja, terjadi di mana saja, dan dapat menyangkut siapa saja sebagai akibat dari suatu kecelakaan, suatu proses medis, atau perjalanan suatu penyakit darurat. Pertolongan pertama, perlakuan pertama sementara yang diberikan oleh pada seseorang yang mengalami kecelakaan atau sakit mendadak sebelum pertolongan definitif oleh dokter yang dapat diberikan atau dilakukan di pencegahan. Agar tidak terjadi, jadi tujuannya ya, cedera yang lebih parah dan yang diberikan oleh orang awam ya, bukan dimasukkan dalam tindakan medis. Tapi kadang-kadang KP3 kecelakaan pada pertolongan pertama kadang-kadang, bahkan kematian pada pertolongan pertama. Perawat kedaulatan meliputi pertolongan pertama, penanganan transportasi, kemudian pada orang yang mengalami kondisi darurat agar ruda paksa, sebab medis atau penyelamatan penyakit. Dimulai dari tempat ditemukannya korban sampai pengobatan definitif yang dilakukan di tempat rujukan. Jadi kalau di bukan tempat rujukan ya bukan belum masih darurat juga keadaan darurat ya perawatan darurat. Oke. Penanggulangan korban massal. Nah, korban satu persatu dapat ditangani secara beruntun atau bergiliran. Namun pada korban massal yang mana korban jumlah semakin banyak sehingga tenaga dan fasilitas kesehatan tidak berimbang, maka perlu dipikirkan suatu sistem penanganan gawat penanganan yang tepat, yaitu sistem penanganan gawat darurat terpadu. Kemarin keluar ini SPGDT keluar. Cung yang menemukan SPGDT boleh boleh bilang iya saya itu yang menemukan SPGDT di ujian kemarin. Ya, boleh ketik saya misalnya. Supaya kita mastiin bahwa memang pernah menemukan itu. Supaya kita semangat bahasnya. Semangat bahasnya ya. Oke, masih banyak yang masuk ya. SPGDT tadi koordinasi merupakan sumber utama atau unsur utama bersifat multisektor, dukungan dari berbagai profesi, jadi bersifat multidisiplin dan multiprofesi untuk melakukan dan menyelenggarakan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam bencana dan kejadian luar biasa. Kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sistem pelayanan pra rumah sakit, sistem pelayanan rumah sakit, dan pelayanan antar rumah sakit. Ya, dan tidak bisa dipisahkan ini. Harusnya semua terlibat, saling terkait dalam sistem pelaksanaannya. Kemudian prinsipnya pemberian pelayanan cepat, cermat, tepat, tujuannya untuk menyelamatkan jiwa, mencegah kecacatan. Time saving is life and life saving. Ingat prinsipnya ya, prinsipnya itu. Kemudian dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju. Penyebab kegawat daruratan suatu yang bisa merupakan penyakit ataupun trauma, ancaman terhadap fungsi-fungsi vital tubuh, antara lain jalan napas, ya, kemudian fungsi sirkulasi, kemudian apa lagi? Fungsi otak. Nah, ini juga pernah muncul di ujian kalau nggak salah. Nah, selalu kan muncul ABC, kemudian di lainnya juga muncul kait dengan bagaimana mengatur pendarahan, fungsi otak, kesadaran, termasuk reversibel dan irreversibel juga pernah keluar otak. Unit gawat darurat adalah bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan. Pasien gawat darurat adalah seseorang yang atau banyak orang yang mengalami suatu kegiatan, ya, itu kegiatan, kejadian, ya, suatu keadaan yang mengancam jiwanya, ya.
memerlukan pertolongan secara cepat, tepat, dan cermat, yang mana bila tidak ditolong, maka seorang itu akan dapat mati atau mengakibatkan kecacatan. ICU, ruangan perawatan intensif, perawatan khusus untuk menanggulangi pasien gawat dengan penyakit, trauma, atau komplikasi lain. Misalnya terdapat suatu kasus di mana persarapan dengan klien cedera A, dura spinalis, tulang belakang, klien mengeluh nyeri, serta terbebas menggerakkan badan punggung habis jatuh dari tangga. Habis B, epilepsi, mengalami fase kejang tonik-klonik saat serangan di rumah. Nih, kasus di atas memiliki perbedaan yang jelas dengan perawat di atas. Dilakukan perawat kondisi si klien B, maka lebih diutamakan dibanding A, karena pada klien B, gawat darurat disebabkan karena penyakit epilepsi. Gitu ya. Sedangkan klien A, kondisi gawat darurat juga akan tetapi dalam unit atau bagian darurat bukan berarti tidak dipedulikan. Jadi artinya kita lihat, nah, ada dengan menggunakan sistem triase kita bisa menggunakan itu. Ini pasien, kriteria pasien gawat darurat ini. Yang pertama, terganggunya jalan napas, sumbatan jalan napas, ya, kalau benda asing, asma berat, spasmodiarrea, trauma muka yang mengganggu jalan napas dan lain-lain. Kemudian terganggu fungsi pernapasan, misalnya tension pneumotorak, masif hematotorak, emfisema, fraktur pelvis, fraktur iga, paralisis otot pernapasan karena obat atau penyakit dan lain-lain. Fungsi sirkulasi ada shock, kardiopolemik, kardiogenik, anafilaksis, septik, dan neurogenik. Kemudian tamponade jantung. Tamponade jantung Anda masih ingat kan? Ada trias back. Tamponade jantung trias back. Ya, tolong diingat-ingat ya. Ada tiga. Nah, ada trias back itu ada tiga. Kemudian selanjutnya Anda terganggu fungsi. Nah, ini kemarin pun kita masih belibet ya, belibet GCS. Ya, GCS kita masih belibet. Nah, belibet, benar-benar belibet. Kemarin, tadi malam gitu ya. Tadi malam kita belibet, masih bolak-balik pusing, bolak-balik pusing gitu. Nah, kemudian stroke dengan penurunan kesadaran. Anda artinya Anda harus paham tanda-tanda stroke seperti apa. Trauma kapitis dengan penurunan kesadaran. Trauma kapitis dengan penurunan kesadaran juga merupakan bagian yang harus dipahami. Koma diabetika, koma uremikum, koma hepatikum, infeksi otak, dan kejang-kejang yang lain. Ini juga harus dipahami. Kemudian yang lainnya, kriteria pasien akut gawat darurat, ya. Semua pasien gawat darurat itu akut ya. Pasien trauma selain gawat darurat seperti robekan ringan, luka bakar ringan, fraktur tanpa perdarahan. Kemudian pasien medis tidak gawat darurat seperti hematemesis, melena tanpa syok, kemudian stroke tanpa penurunan kesadaran, diare, dehidrasi ringan sedang, pasien tidak gawat, tidak dan tidak akut di luar kriteria tersebut. Kemudian konsep pertolongan pertamanya pada gawat darurat umum, memahami konsep darurat sebagai landasan. Kemudian pertolongan pertama dan penguatan penanganan gawat darurat tujuannya. Falsafahnya
ini bidang apa-apa mungkin tidak terlalu ini. Tapi di sini ada pre-hospital, in-hospital, dan post-hospital. Kemudian resusitasi, nampak mati, berhenti otak. Kemarin tahun kapan ya tuh bedanya mati otak organik dengan yang mati otak atau yang mati biologis gitu ya. Pernah keluar terlaluan ya. Soalnya kayak gitu. Kemudian terapi kekuatan intensif, tindakan terbaik saat karena tidak segera intervensi menunggu kerusakan organ yang meninggal. Klinis henti napas, nah sirkulasi terganggu, henti jantung, otak tidak berfungsi untuk sementara. Ada yang irreversible juga ada ya. Nah, RSUT jantung paru tidak dilakukan, kematian wajar tidak dilakukan ya. Stadium terminal pada penyakit kanker yang menyebar ke otak setelah 1,5 atau 2 jam RJP gagal dipastikan fungsi otak jalan. Ini tidak dilakukan loh ya pada pasien terminal, pada pasien kematian wajar. Mati biologis nih pernah keluar nih. Mati biologis karena otak kurang oksigen. Mati merupakan proses nekrotisasi semua jaringan yang mulai dari neuron yang nekrosis setelah 1 jam tanpa sirkulasi oleh jantung, paru, hati, dan lain-lain. Mati klinis 4 sampai 6 menit, kemudian mati biologis. Jadi urutannya mati klinis dulu ya. Pernah keluar ini. Pernah keluar juga. Fatwa ID ya. Jika fungsi pernapasan jantung berhenti secara pasti, irreversibel, terbukti, atau kematian batang otak. Ini fatwanya. Perawatan kritis dan kegawat daruratan, ini konsepnya ada perawat profesional, kebutuhan urgen, kemudian rangkaian praktek diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keparaan gawat darurat. Praktis meliputi pertolongan pertama, transportasi, ya tadi sudah dibahas di awal-awal, mulai di tempat ditemukan, pengobatan definitif dan rujukan. Ini emergency care, situasi serius, tindakan cepat, kondisi tidak terduga, mengancam kehidupan, unit perawatan darurat, ya, waktu, informasi terbatas, intervensi sebelum lengkap, ya, evaluasi dalam hitungan menit. Ini nggak lama-lama. Prioritas manajemen darurat adalah mempertahankan hidup, mencegah kerusakan, penyembuhan klin. Itu ada 3 ya prioritasnya. Prinsip pertahanan jalan napas, ventilasi yang adekuat, lakukan respirasi bila perlu, kontrol adanya perdarahan dan resiko, evaluasi dan pertahankan curah jantung, cegah dan lakukan perawatan dalam keadaan shock, lakukan pengawasan fisik. Ya, manajemennya ya tetap aja ABC ya, ABCD. Nah, evaluasi, ukuran, reaksi pupil, lakukan EKG, cek adanya fraktur, fraktur termasuk fraktur servikal, lakukan perawatan luka, lakukan pengurangan tanda vital. Nah, prinsip manajemennya adalah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Ini yang selalu harus Anda pahami, ini yang prinsip-prinsip ini. Jangan sampai lupa nanti ya. Jangan sampai lupa. Prinsip ABC itu kita gunakan biasanya di cara menentukan masalah. Itu juga kita gunakan. Kemudian, nah ini prinsip kegataran pada trauma. Ini pada trauma. Kalau yang A, airway itu plus kontrol cervical ya, atau cervical control. Breathing itu kemudian patenan ventilasi. Kemudian circulation ada hemorrhage control. Kemudian disability dan exposure atau pencegahan hipotermia. Itu prinsipnya jangan lupa ya, jangan lupa. Suka ada yang lupa masalahnya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah F, 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 polycatheter
Ya, polikateta kontra. Nah, ini kontranya adalah ruptur uretra. Nah, apa tanda ruptur uretra? Keluar darah orificium uretra. Kita oles pakai kapas atau pakai kasa ya. Hematoma di skrotum. Nah, ada hematoma di skrotum. Skrotumnya berarti kan harus dilihat, Mas. Nah, pada rectatus, terus prostat melayang, tusuk ya. Terus itu menunjukkan ada ruptur uretra. Nggak boleh, itu nggak boleh di kateter, ya, nggak boleh. Boleh nggak pakai kondom kateter? Ya kalau kondom kateter boleh lah. Makanya dianjurkan. Kemarin juga ada judul soal pada pasien-pasien trauma kelihatan ada darah. Maka yang dilakukan untuk mengukur balan cairan adalah menggunakan apa? Ya menggunakan kondom kateter lah. Kemudian ada gastric tube. Kemudian ada juga heart monitor dan pulse oximetry. H-nya tuh sampai H. H ya sampai H. Kemudian critical care, situasi serius tiba-tiba tidak terduga mengancam cenderung eh, mengancam kehidupan, tindakan cepat tepat, proses perawatan sama dengan sistem ruangan lain. Critical care ya. Waktu terbatas mengancam kehidupan, ilmu terbatas, pengajian juga harus lengkap. Kalau di ICU, di mana gitu ya, harus beda. Kalau di ruangan kan kita lihat dipilih-pilih gitu, dipilih-pilih mana dulu gitu ya. Kemudian penilaian atau initial assessment. Nah, initial assessment adalah proses penilaian cepat, pengelolaan yang tepat, guna menghindari kematian pada pasien gawat darurat. Tujuannya mencegah semakin parahnya penyakit, menghindari kematian korban dengan penilaian yang cepat dan tindakan yang tepat. Initial assessment meliputi persiapan pasien rumah sakit ya. Harus koordinasi baik antara dokter dan rumah sakit. Kemudian pasien ini diperhatikan pada stabilisasi pasien. Menyangkut penjagaan jalan napas, kontrol pendarahan, imunisasi pasien, dan transportasi. Ya berarti saya benar. Jadi kasusnya adalah pada saat ada bencana, ya namanya bencana nggak ada persiapan karena mitigasi di kita kurang begitu bagus. Ya saya hanya jahit-jahit aja. Ternyata 1 hari 2 hari kemudian infeksi. Saya bilang ini bodo amat, ya mau infeksi. Yang penting dia darahnya nggak tertolong gitu ya. Ya darahnya nggak kemana-mana, masih berhenti perdarahannya. Ya. Kemudian transportasi. Yang penting dia aman. Sampai dengan jarak 60 kilo lebih dia aman. Ya. Jadi cuman kemarin ya ada yang di Majalengka ya. Ada seorang kabid ketua PGRI itu yang menghalangi ambulan. Kalau yang kayak gitu saya setuju kalau diseruduk gitu ya. Alasannya tidak terdengar. Masya Allah tidak terdengar. Kan kelihatan dari spion juga. Nah, inilah rumah di pejabat di Indonesia. Fase rumah sakit harus disiapkan sebelum pasien tiba. Perlengkapan airway, cairan kristaloid. Kita pernah belajar cairan ya, kristaloid. Bagaimana kalau kristaloid kemarin tadi malam pun saya sudah mengajarkan sama-sama. Kalau kristaloid kurangnya kehilangan darah, estimasi body loss, blood loss, estimate blood volume ya. Jadi kira-kira darah yang hilang adalah X, maka kristaloid diberikannya 3 kali X. Ya, jadi kalau misalkan kehilangannya 500 misalnya berarti kita diberikannya 3 kali. Nah, nah ini tadi tanya berapa sebenarnya slide-nya? 268. Jadi nggak akan selesai hari ini. Nggak selesai hari ini besok. Ya, besok masih. Ya, besok. Kita lihat aja santai aja. Yang penting kita semuanya lulus. Kemudian perlengkapan monitoring.
alat proteksi diri, tenaga medis, dan penunjang yang lainnya. Ini nih kalau monitoring, kalau kayak Anda paham EKG, paham apa ini. Stres loh ya. Saya juga stres sama. Saya stres. Ini karena paham baca EKG jadi stres. Stres sendiri. Kemudian persiapan triase, survei primer, resusitasi, tambahan terhadap survei primer dan resusitasi, survei sekunder, tambahan terhadap survei sekunder, pemantauan, reevaluasi, dan penanganan definitif. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Sehingga sampai dengan 268 slide yang semangat ya. Walaupun kemarin pada saat saya ketemu dengan mahasiswa, eh, gimana Bu? Katanya, Bapak belajar subuh itu. Malah ngantuk katanya tiap hari emang nggak bosen gitu dengan suara saya gitu. Alhamdulillah hujan. Memahami SPGDT sebagai landasan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan triase. Ini yang akan kita bahas. Tadi sudah ya sebenarnya SPGDT sudah dibahas ya, multidisiplin dan lain sebagainya kita sudah dibahas. Nah, ini terjadi baik dalam keadaan sehari-hari maupun bencana dan kejuran luar biasa. Subsistemnya tadi subsistemnya tadi sudah dibahas. Ini ada SPGDT sehari-hari dan SPGT bencana ya. Ini tentunya SPGT sehari-hari. Nih, kegawat dauratan pada tingkat pra rumah sakit, dan antar rumah sakit. Pertujuannya adalah korban pasien tetap hidup. Bencana kerjasama antara kepala rumah sakit dan rumah sakit pelayanan gawat darurat terpadu khususnya terjadi korban massa diperlukan peningkatan eskalasi kegiatan pelayanan sehari-hari. Bertujuan umum menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Jadi tujuan umumnya adalah bagaimana kita menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Rangkaian SPGDT ini pra rumah sakit hari-hari ya oleh masyarakat dilaporkan mendapat pertolongan medis, pertolongan di tempat kejadian oleh masyarakat awam. Nah, ada satpam, pramuka, polisi, ya, yang lain-lain bisa bisa ya yang lain-lain aja lah, nggak usah profesinya nggak usah sebutin. Pengangkutan penderita dan nah ini yang jadi masalah kadang-kadang. Pasien trauma diakutnya di orang Sunda morongkol. Ini pasien trauma ada rinorea, ortorea, muntah proyektil. Ini muntah, hilang kesadaran. Diakutnya seenaknya dimasukin ke bak terbuka, nggak pakai ini apa nggak pakai selimut, dimasukkannya ke mobil double cabin yang miliknya polisi dengan kondisinya apa apa sih itu nggak anatomis itu ya diangkat oleh seorang karena merasa kuat. Nah, itu namanya judulnya KP3, kematian pada pertolongan pertama itu. Ya ini kalau misal pasiennya sudah seperti itu tanda-tanda fraktur apa fraktur kranial kemudian diangkat oleh seorang ya udah pasti ekstensi itu pasiennya kelak gitu. Innalillahi itu. Padahal tindakannya harus menggunakan menggunakan log roll. Nah, ya jangan lupa log roll bisa oleh 3 orang, bisa 4, bisa 5. Ya, tapi biasa standarnya oleh 4 orang. 1 orang pegang kepala. Seperti jadi kita di log roll itu kita di seakan-akan log itu batang kayu ya, batang kayu. Batang kayu kan nggak punya sendi. Ya, perlakukan seperti batang kayu. Digulingkannya seperti batang kayu. Log roll. Nah, ini juga ada di rumah sakit, juga antar rumah sakit. Kemudian bencana pra rumah sakit pelayanan gawat darurat terpadu, ya. Tadi sudah tujuannya mencegah kematian dan cacat hingga dapat hidup berfungsi kembali di masyarakat, merujuk pada sistem rujukan penanganan yang memadai, menanggulangi korban bencana. Prinsipnya mencegah kecacatan,
kecepatan menemukan penderita, kecepatan minta pertolongan, kecepatan kualitas pertolongan yang diberikan di tempat kejadian, dalam penanganan pekerjaan ke puskesmas, pertolongan di puskesmas atau antar rumah sakit. Ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi bagaimana eh, pencegahan atau kualitas pelayanan. Jadi tidak hanya di rumah sakit, tetapi dari semua lingkupnya. Ya, tuh. Keberhasilan tergantung empat kecepatan. Kecepatan ditemukan penderita, tapi kalau penderita yang paling sulit kan ya sama-sama sulit lah. Bawa air bandang, kemudian jatuh di hutan, itu kan sulit juga. Kecepatan dan respon petugas. Nah ini yang petugas kalau sekarang kan alhamdulillah di setiap kabupaten sudah ada eh, pelayanan quick service oleh teman-teman yang dilatih ya. Ada 119, 911. Kemampuan dan kualitas kecepatan minta tolong. Ya kalau ketahuan ya ketahuan, ketahuan. Kemudian triase, nah triase, kalau triase wajib mati, wajib mati, wajib mati paham ya. Sejarahnya, filosofinya, pengertiannya, tujuannya, sistemnya, klarifikasi, prinsip dasar, teknik, tipe 3 triase rumah sakit. Ini yang dibahas. Triase dan berapa? Trias. Pengelompokan pasien berdasarkan berat, ringannya, trauma, atau penyakit serta kecepatan penanganan atau pemindahan. Tujuannya adalah dapat menangani korban cepat, cermat, sesuai dengan sumber daya yang ada, macam-macam. Korban massa lebih dari satu orang harus tolong lebih dari satu penolong, bukan bencana. Kalau bencana, korban lebih besar dari korban massa. Nah, ini prinsipnya time saving is life saving. Respon time diusahakan sependek mungkin ya. Bermain. Nggak ada di istilah di tri triase itu kita apa lama gitu nggak ada. Di triase prinsipnya right patient, right place at the right time, melakukan yang terbaik dalam untuk jumlah yang banyak. Nih, saksi korban dalam hitungan menit, dapat mati dalam hitungan jam, trauma ringan sudah meninggal dari yang hidup dibuat prioritas. Prioritas adalah penentuan mana yang harus didahulukan mengenai penanganan pemindahan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul. Tingkat prioritas ini ada warna merah untuk berat, ada biru juga sekarang ya, tertinggi, sangat berat. Kemudian, malah saya baru baca nih ada yang biru. Teman-teman sudah baca belum? Saya masih baru baca. Dapat info. Kita lihat. Mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu resusitasi dan tindakan bedah segera, punya kesempatan yang besar penanganan yang bersifat segera, gangguan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Contoh, sumbatan jalan napas, tensi pneumotoraks, shock hemoragik, luka terpotong pada kaki dan tangan, kontusio lebih dari tingkat 2, 3, lebih dari 25%. Level 2 dan 3 itu yang kemana? Coba nanti Anda cek ulang ya. Ingat-ingat kembali. Ya, kembali. Udah, kalau sudah diingat-ingat, lupa lagi. Setelah lupa ya repot. Kemudian prioritas kedua, warna kuning. Potensial mengancam nyawa, fungsi vital tidak segera ditangani dalam waktu yang singkat. Penanganan permintaan Penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Ini patah tulang besar, kombustio tingkat kurang dari 20%, trauma torak atau abdomen, laserasi luas, trauma bola mata. Kemudian warna hijau, biasa ya tidak perlu segera, luka superficial, luka ringan. Warna hitam, kemungkinan hidup kecil, luka sangat parah,
hanya perlu terapi suportif. Henti jantung kritis, trauma kepala kapitis. Kritis ya. Penilaian dalam triase, primary survei, menghasilkan prioritas satu dan seterusnya. Kemudian secondary survei, head to toe, menghasilkan prioritas satu, 2, 3, 0 selanjutnya. Monitoring akan kemungkinan terjadi perubahan pada airway, breathing, dan circulation berdasarkan tingkat kesadaran dan tanda vital. Perubahan prioritas karena perubahan kondisi korban. Nah, ini. Dia penilaian triase, perencanaan triase, persiapan sebelum berencana, pengorganisasian ruang rawat tempat, sarana, suplai, latihan dan komunikasi. Pemimpin triase hanya melakukan pimpinan triase nih. Hanya melakukan primary survei, menentukan prioritas, menentukan peluang yang harus diberikan. Keputusan triase harus dihargai, diskusi setelah tindakan. Hindari untuk tidak memutuskan sesuatu. Pemimpin triase harus dokter, perawat pun bisa, atau orang yang terlatih tergantung sumber daya manusia tempat kejadian. Ini sebagai pemimpin triase ya, ketua geng triase ini. Ya. Nanti kalau ada diskusi belakangan, oh ini sini, oh, tim triase bertanggung jawab mencegah kerusakan berlanjut semakin parah, memilah korban, memberi perlindungan pada korban. Kemudian ada dokumentasi rekam triase, informasi dasar nama, umur, jenis kelamin, cedera, penyebab pertolongan pertama yang diberikan, tanda, tensi, nadi, respirasi. Ini kemudian diagnosis singkat tapi tetap lengkap, kategori triase, urutan tindakan preoperatif secara lengkap. Perhatian, jika fasilitas kurang, maka lebih diutamakan potensi selamat. Jika korban laba merah lebih potensi selamat, maka laba biru dapat berubah menjadi laba hitam. Ya, jadi biru bisa jadi hitam. Jadi kalau kira-kira yang nggak selamat ya pusing. Kalau memang kemungkinan selamatnya sedikit ya dihitamin. Jangan pakai speedo tapi ya. Dalam keadaan bencana lebih baik memberi bantuan lebih banyak daripada kurang. Nah, prinsipnya ya, biar kita kemungkinan yang paling buruk sehingga dapat memberikan yang terbaik. Dari lapangan, nah ini gambarannya. Nggak jelas ya, nanti saya cek lagi ya. Kemudian transfer rumah sakit, merah, resusitasi, laba kuning, observasi dan pemeriksaan penunjang, laba hijau, prioritas, observasi, hitam, kamar jenazah. Hasilnya masuknya. Triase memilah ya, merupakan digunakan untuk mengidentifikasi pasien. Triase itu sendiri. Tujuannya tentu aja sudah paham lah ya, supaya mengurangi jatuh korban, supaya stabilitas segera, supaya korban dapat keselamatan dan pemindahan. Triase dapat berdasarkan observasi tiga hal, pernapasan, respon, perfusion, dan status mental. Dalam pelaksanaan biasa dilakukan tag label triase, labelisasi ya, yang dipakai oleh petugas triase untuk mengidentifikasi mencacat kondisi tindakan medis korban. Mengelompokkan prioritas 0, hitam, meninggal, cedera parah yang tidak jelas mungkin untuk diselamatkan. Kemudian prioritas merah nih, misalnya gagal napas, di jantung, luka bakar berat, perdarahan, cedera kepala berat. Merah, kuning, fraktur, ancaman jiwa, ya misalnya abdomen, cedera abdomen tanpa shock, luka bakar ringan, fraktur dan patah tulang tanpa shock. Hijau, nah ini. Tapi biasanya orang yang sudah marah-marah itu udah masuk hijau ya. Pokoknya pasien yang marah-marah itu berarti dia hijau lah. Ya, mereka protes biasanya kita menolong yang orang lain dulu. Nah, pokoknya kalau marah-marah berarti dia itu sebenarnya uh, hijau masuknya. Kita ketawa kalau ada yang marah-marah. Ya kalau marah-marah kan saluran napasnya benar gitu kan. Napasnya benar. Tidak, ya kalau marah kan butuh ngamuk aja butuh ini kan. Butuh napas. Berarti napasnya ada kalau yang marah-marah. Hijau, nih yang hijau tadi ya. Yang marah-marah tadi.
triase di tempat, yang di tempat kemudian dirujuk. Juga ada triase medik dilakukan saat korban masuk pelayanan medis lanjutan dan bertujuan untuk memberikan perawatan pertolongan. Biasanya di gawat darurat ya, kalau di tempat ya kita lihat di tempat pada saat kejadian mana dulu yang harus diberangkatkan gitu kan. Triase evakuasi untuk korban yang pada korban yang dapat dipindahkan pada rumah sakit tetap siap menerima korban bencana massa, tsunami, gempa bumi dan banjir besar. Ini triase evakuasi. Dievakuasi orang-orang. Mana yang evakuasi duluan? Selamatin yang punya kepentingan yang banyak kan biasanya. Kemudian sistem penanggulangan terpadu. Ini sudah ya. Sudah bolak-balik lagi. Paling pantesan banyak. Sudah, ini sudah. Ini samalah prinsipnya ya. Ini bencana juga sudah tadi. Ini kebalik-balik pantesan banyak nih. Tujuh, tujuan khususnya. Nah, prinsip penyebaran kematian. Ini juga kecepatan, kualitas yang diberikan. Nah, ini kita juga pernah ya tadi. Nah, ini tergantung pada kecepatan ya. Cepat tadi sudah juga. Nah, ini keselamatan. Ini blog spot sistem dari ya sumbernya. Ini fase intra, fase antar, manajemen sehari-hari. Transportasi ada pra fasilitas yang mencakup bus responder. Ini pertama kali ya, pertama kali orang menemukan serangan jantung, melahirkan, tersedak. Seorang peserta responden meliputi orang awam, umum di sekitar. Kalau yang umum khusus, pembakaran, polisi, tim SAR. Keberadaan seorang first responder dapat menentukan keselamatan. Orang umum sekitar sangat membantu biasanya. First responder terlatih, dia eh, harus pertama memberikan pelayanan medis. Minimal harus mengerti first aid atau bantuan hidup dasar. Ya susah lah kita. Ada yang mengajarin, nggak ada yang ngajarin juga pada. Emergency Dispatch Communication Dispatcher. Nah ini pusat penerima distribusi informasi. Nah, ke ambulan, ke rumah sakit, jadi tim. Kalau di kita kayaknya biasa kan orari ya, orari bencana biasanya itu sebagai dispatcher, informasi-informasi. Tapi juga itu hanya membangun up ya sistem penolong gawat daruratnya juga harusnya bagus ya sebenarnya daruratnya. Nah, kemudian dispatcher berperan mencari rumah sakit yang terdekat. Dispatcher juga berkoordinasi langsung ke kepolisian, pemadam kebakaran, BPBD. Dan masalahnya siapa yang menjadi dispatcher? Kemudian ambulan ya, ambulan ya harus punya AED ya. Ambulan, emergensi, ambulan minimal memiliki fasilitas stabilisasi jalan napas, pernapasan dan sirkulasi korban. ABC lah minimal itu basic ambulan. Ambulan kan macam-macam di kita itu. Di kita itu ambulan itu nggak memenuhi syarat. Yang penting ada rotary aja, rotary remnya. Ambulan aja. Ya. Kemudian korban mengalami cedera serius maupun mengalami serangan jantung sebaiknya menggunakan X-Pan ambulan. Ya jantung ya. Yang lebih lengkap mencakup perawatan intubasi, monitor jantung, AED, obat lepas emergensi. Selain fasilitas ambulan, gawat darurat terdukung oleh petugas terlatih, dokter, perawat, supir dalam penanganan gawat darurat. Oh, di kita supirnya juga dari banyak kalau di kita kan dari semua masjid ada supirnya. Jadi tapi di kita tuh bagus bangga orang-orang jadi supir ambulan itu. Ya, padahal juga itu ambulan serba ada kan di kita itu. Ambulan transportasi iya, kemudian tanpa ambulan gawat darurat iya, kemudian di kadang-kadang ada yang meninggal juga pakai itu. Jadi serba jadi nggak bisa bedain dan kadang-kadang
nggak bawa pasien juga seenaknya ya. Pelayanan kedaruratan para rumah sakit mengacu protokol yang tentukan. Hal tersebut merupakan aspek etik. Protokol mengacu pada SOP yang telah disusun oleh ahli sebagai offline medical direction, sedangkan kasus khusus tidak tergantung SOP. Petugas lapangan yang akan diberi bimbingan tindakan. Wah, ini harusnya online medical direction, harusnya nyambung gitu ya. Ada dari rumah sakit nyambung sistem informasinya langsung ke ambulan, harus diapain diapain. Kalau sekarang nyambung ya pakai live, live TikTok, mesin ambulan live TikTok. Ya, mungkin live video call lah sekarang. Ini ketersediaan emergency call center jarang yang ada ya punya. Kualitas pelayanan ini ada IGD, kamar operasi, HCU, ICU, ICCU, ruang perawatan masing-masing harus terintegrasi. Ya, rujukan nih, rujukan juga ada antar fasilitas rujukan. Transportasi juga sama basic hingga ambulans. Yang basic tadi ABC aja lah ya. Oh, Edpan yang udah tadi ada AED, ada alat-alat obat-obatan, ya itu yang Edpan. Dan kadang-kadang yang nakesnya juga duduk di depan. Wah, nakesnya duduk di depan. Takut mabok katanya nakesnya. Nakesnya duduk di depan. Padahal kan dia harus berhadapan dengan pasien. Pasien duduk di depan dia. Kemudian tiga fase ini ada SPGDT masih ya. Silakan dibaca ini. Hidup dasar ini yang ketiga nih. Yang ketiga. Ini kita masih 98 ini. Ya. Jadi kalau belum se- ini apa belum selesai, nggak akan selesai sekarang sih. Kita lanjutkan besok ya, yang besok. Karena teman-teman pun ini refreshing saja, bukan mengajarin tapi refreshing saja pada teman-teman. Memberi hidup dasar kan Anda sudah tahu dari mana dua jari, ya, kemudian ini di mana, ini harus benar-benar paham indikasinya. Ini henti napas, henti jantung, ya. Nah ini nih, henti pernapasan tersengat-sengat merupakan tanda terjadi henti jantung. Prosedur CPR, pastikan keamanan penolong pasien, respon segera setelah aman, korban dengan cara, kamu baik, apa kabar Pak? Gimana Pak? Are you alright? Nah ngomong apa kamu? Hati-hati kemudian trauma leher, hati-hati ya. Kemudian segera berteriak minta pertolongan, perbaikin posisi. Jadi pastikan keamanan penolong daerah BC dulu ya. Aman, penolong, aman pasien, aman lingkungan, jangan lupa ya. Kemudian cek respon, berteriak, tidak respon berteriak, perbaiki posisi pasien, minta pertolongan, memperbaiki posisi pasien tadi sudah ya. Supin, tidak memberikan respon, tempatkan permukaan yang datar dan keras. Jika cedera spinal, pindahkan pasien dengan cara kepala, bahu, badan berada bersamaan. Log roll atau inline position, jadi lurus ya, bukan bengkok-bengkok. Posisi penolong di samping, di atas kepala, ya. Nih. Kemudian dekat kepala, di atas dekat kepala ya maksudnya. Kemudian eh, periksa jalan napas. Hetil, pastikan tidak ada sumbatan jalan napas. Membuka jalan napas, hetil, chin lift, jauh teras. Breathing, memastikan pasti tidak bernapas. Lihat look, listen, feel, dalam waktu kurang dari 10 detik nih. Look, listen, and feel. Apnea napas abnormal tidak ada yang kuat. Berikan napas bantuan, hembuskan 2 kali hembusan, waktu hembusan 1 sampai dengan 2 detik. Volume, ini volume tidak ya, 700 sampai 1000 atau 10 mili per kilogram berat badan sampai terlihat dada pasien mengembang. Kontraksi hanya 16 sampai 17%. Ya, nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk aja. Bila volume berlebih, laju respirasi lebih cepat. Distensi lambung ya. Kemungkinan di lambung itu resikonya ya.
Kemudian evaluasi jika mengalami kesulitan memberikan napas buatan efektif, periksa masih ada sumbatan mulut, perbaiki posisi tengadah, angkat dagu sebelum narik kuat, lakukan 2 kali napas. Bila pasien kembali spontan, tetap belum sadar, posisinya miring atau posisi mantap ya. Bila pasien muntah, tidak terjadi aspirasi. Waspada atau kemungkinan terjadi mengalami henti napas kembali. Jika terjadi, segera terentangkan pasien lakukan napas buatan kembali. Circulation, ini pastikan denyut jantung karotis atau brachialis pada anak, karotis pada orang dewasa, brachialis pada anak. Pastikan tidak ada denyut jantung kurang dari 10 detik. Lakukan kompresi 30. Setengah bagian sternum di antara dua puting susu dengan posisi tangan menggunakan ya posisi tangan ya. Menggunakan metode margin rib di seret itu ya. Kedalaman kompresi tidak boleh lebih dari 6 cm ya. Ini hanya minimal 6 5 cm ya. Nggak boleh dari 6 cm. Kompresi jantung luar 31 atau 2 penolong butuhkan waktu 18 detik. Ini RJP sebelum intubasi dan sesudah. Sebelum intubasi rasio anak lebih dari 8 tahun, 3 untuk 2 ya, 1 atau 2 penolong. Kasus untuk anak 8 tahun dan bayi kurang dari 1 tahun untuk 1 penolong, kemudian ini 2 penolong. Sama ya. Nah ini 2 khusus, 2 penolong. Setelah intubasi, kompresi 100 kali per menit, ventilasi sekian, sirkulasi 5 sirkulasi, dan minta nilai ulang ya sirkulasi intubasi setelah intubasi. Breathing, evaluasi sirkulasi airway, breathing sudah 5 siklus ventilasi, kemudian kompresi pasien evaluasi kemudian ya setelah 5 siklus ya. Jika tidak ada naik korotis, lakukan kembali kompresi bantuan. Rasio 3:2. Jika napas berdenyut, dan jika ada napas, nadi ada teraba letak pada posisi mantap. Jika tidak ada napas tapi tidak diteraba, berikan napas sebanyak 10 kali per menit, monitoring setiap 2 menit. Jika sudah terdapat pernapasan spontan dan adekuat serta nadi teraba, jaga agar napas tetap terbuka. Setiap evaluasi dimulai dari sirkulasi, sirkulasi positif negatif. Teruskan kompresi ventilasi 5 siklus. Sirkulasi positif, napas negatif, buatan 10 kali per menit. Sirkulasi positif, napas positif, posisi mantap, jaga jalan napas. Negatif semuanya kubur. Kemudian basic life support, ini siapkan, ada penolong, 1 penolong, bantuan, ambilin AED. Di kita di mana AED? Kecuali di mall juga mau gede-gede kita jarang ada AED ya. Di mana? Di bandara, kalau bandara ada penolong mengenai kejadian jumlah. Kalau kita juga siapa yang udah bisa menggunakan AED? Registrasi ya. Ini samalah pada prinsipnya lakukan 30 sampai diselingi 2 kali napas bantuan. Ya, prinsipnya 30. Cuman masalahnya siapa yang menemukan pertama? Nih, cardiac arrest dengan cardiac attack bedanya nih. Cardiac arrest electrical. Ya kalau arrest itu inti jantung elektrikal karena gangguan listrik jantung. Kemudian kalau yang heart attack itu terkait dengan circulation. Nah, dibaca aja. Gampang kok ini. Nanti saya cek lagi ya. Syarat untuk hidup, fungsi darah terganggu, fungsi pernapasan terganggu, henti napas, henti jantung. Nah, ini tidak ada respon, tidak bernapas, napas tidak ada got gasping, panggil, menggap-menggap gasping gitu ya. Tidak ada yang kuat, panggil bantuan, ambil DPIP, mulai RJP, ambil DPIP, cek irama, kejutkan jantung jika ada indikasi, lakukan kompresi. Nah, ini yang harus DPIP itu yang mana? Ya kecuali ada 2 yang kecuali PA dan
asistol ya. Duh. Tapi ADP ya ini muter juga ya ke sini. Kompres dulu ini caranya. Ada ini karena ini review ya, nge-review mengingatkan kembali. Jadi saya tidak akan lama-lama nih. Carilah tanda sirkulasi, bergerak, bersuara, bernapas dengan cara menempuh kuat. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya bisa ngomong, itu berarti pasien bisa ngomong, bisa bergerak, bisa bernapas, sirkulasi makin bagus. Ini proses Swedish, posisi tangannya gini juga. Cek respon, bila tidak respon, tidak mulai kompresi dada. Kemudian ini kompresi lurus, jangan lupa ini posisinya jangan menggunakan lengan kita, tapi menggunakan pinggul ya. Ya, pinggul, gunakan pinggul. Kemudian kompresi dada. Nah, ini ingat minimal 100 sampai 120 loh ya. Udah minimal 5 cm, tapi tidak boleh lebih dari 6. Ini head tilt chin lift posisinya. Lepas bantuan dengan cara mengadang kepala. Nah, ini. Kemudian lepas bantuan nih. Napas bantuan pertahan posisi kepala 1 kali. Napas 1 detik. Pastikan dada terangkat. Ulangi, kemudian napas bantuan. Ya, hindari hal interupsi saat seperti saat resusitasi. Ini posisi-posisi aja. Masih ulangi siklus 30 kompresi 2 sampai dengan bantuan datang atau korban bergerak. Kemarin ada soal kapan kita menghentikan RJP. Pasiennya normal, bantuan yang lain datang, kemudian setelah 5 siklus tidak ada pergerakan, kemudian pas si penolongnya lelah, gitu. Ya penolongnya lelah, pasiennya hidup, penolongnya mati kan repot. Nanti pernah keluar tuh apa hentikan dok? Hentikan RJP. Nah ini siklus atau kalau bergerak. Pemberian bantuan hidup lanjut. Nah ini DPP ya. PAL, change survival, meyakini upaya agar jantung bisa kembali, mencegah mencapai curah jantung yang adekuat. Komponen BHL itu jalan napas, ventilasi adekuat, akses jarum pena untuk pemberian obat, menginterpretasi hasil EKG, mengupayakan sirkulasi spontan. BHL, batuan hidup lanjut ya. Nah, OPA atau NPA tadi malam kita pusing ya. Kalau yang tidak sadar OPA, NPA yang sadar. Pasien bank, sungkup, muka atau ventilator. Endotracheal tube dengan laryngoskopi, laryngemas airway, supraglottic airway, DP baik otomatis maupun manual, monitor ya. Alat monitor standar, kemudian pengukuran tekanan darah dan PETS CO2, medikamentosa, emergency cairan, peralatannya yang harus ada. Nggak jelas. Algoritmanya shockable nih, yang shockable di sini ada fibrilasi ventrika tachikardi, kemudian tachikardia ventrika, ya, kemudian PT. Nah, ventrika tachikardi tanpa denyut nadi pulsus PT. Nah, ini yang shockable. Sudah ada di min map, sudah saya tuliskan. Kemudian non shockable ada asystole dan pulseless electrical activity PEA. Pastikan untuk mengecek sadapan jantung irama sistole. Penggunaan DPIP tergantung dari monopasik 360 joule sekali kejutaan. Kalau bipasik berikan 120 atau 200. Kejutan berikut harus dengan daya yang sama atau lebih besar. Sebelum dengan Febri pastikan area sekian bebas. Clear, clear. Ya, gitu. Farmakologi. Nah, kemarin ada apa ya kemarin itu? Mimap nonton nonton di mana? Di materi umum. Materi umum cek. Kalau enggak di materi di PLVDE, di materi umum Minmap. Semua sudah saya bikinin, Anda tinggal ini. Oh ya, kemarin ngitung dosis apa kemarin? Apa ya kemarin? Hitung dosisnya. Epinephrine
1 mili setiap atau adrenalinnya, IP atau intro. Oh, dopamin, ya, dopamin. Nah, kemarin ya. Kemudian 3 miligrams kedua 150 AH vasopressin tidak lagi digunakan sebagai pengganti epinefrin dan tidak lebih baik. Perhatikan beran obat di jantung shock Ebel lini pertama epinefrin. Jika penggunaan epinefrin dan DP belum berhasil maka dapat diberikan amiodaron sebagai bagian alternatif. Henti nafas shock Ebel digunakan hanya epinefrin. Ingat loh ya itu. Ya. Nah, ya. Jadi kalau shock Ebal, epinefrin, kemudian ada amiodaron. Kemudian kalau yang non shock Ebal tadi kan sudah shock Ebal dan non shock Ebal. Bantuan napas lanjut ini intubasi. Pernapasan harus selesai dalam 30 detik. Jika tidak, hentikan napas buatan. Coba lagi. Balat bantu napas terpasang, berikan ventilasi dengan setiap RJP. Nah, ini return spontaneous circulation, kembalinya sirkulasi spontan ditandai dengan jadi tekanan dan nadi, jadi ada nadi dan tekanan nadi. Kemudian PET CO2 meningkat biasanya di atas 4 mmHg. Setelah penyediaan ROS, hal-hal yang harus dilakukan dalam pemeriksaan 12 Keadapan, pastikan ada kuat oksigen, jaga temperatur suhu tubuh, dan terapi perfusi, reperfusi. Ini BHE penolong mencari penyebab henti jantung biasanya 5H, 5T. 5H-nya adalah hipovolemia, hipoksia, hidrogen ion, asidosis ya. Hipo atau hiperkalemia dan hipotermi. 5H penyebabnya. Kemudian 5T, toksin, tamonade, kardia, tension, trombosis koronaria, trombosis paru, dan trombosis koroner. Nah, kemudian primary dan secondary survei. Nah, wah, ini besok ya. Silakan besok kita belajar lagi. Mudah-mudahan ada umur. Kita sampai ke slide 138. 139 berarti tengah-tengah ya. 139 berarti besok primary dan secondary survei. Sampai ketemu besok teman-teman. Kita sudah melewati jam 6. Silakan Anda untuk siap-siap. Dan silakan kita juga sudah selesai ya. Sudah selesai. Besok masuk ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.